Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa khaliluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, Islam sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari yang seperti sekarang ini kita akan menyimak serta menyaksikan nuansa-nuansa Islami, itu baik itu di dalam televisi, video dan lain sebagainya. Salawat berangkaikan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang seperti sekarang ini diterangi oleh iman dan Islam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat," kata Rasulullah. Jauhilah ketujuh perkara yang dapat membinasakanmu, kata Rasulullah. Sab'al mubiqat. Al-mubiqat di sini diterangkan oleh Imam Nawawi adalah al-muhlikat, yang membinasakan. Ada 7 perkara yang bisa membinasakan seseorang, kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, wa qalu, ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apakah ketujuh perkara tersebut, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, asyirku billah, yang pertama, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana syirik adalah suatu yang memalingkan suatu peribadahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48 yang mengatakan, yang berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni seseorang yang akan menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi Allah kehendaki. Itu. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, karena dosa yang terbesar adalah dosa syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia bertaubat. Diriwayatkan lagi dari hadis Rasulullah, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah kamu mau saya tunjukkan, saya berikan yang sebesar-besar dosa yang paling besar, kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, apa ya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-israku billah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini syirik terbagi atas 2 perkara, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah suatu persekutuan berpalingan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, yang mana seseorang yang melakukan syirik besar tersebut, ia adalah orang yang kufur, yang akan kekal di neraka sebelum ia bertaubat.
Contohnya seperti an-nazar, selain Allah, bersumpah selain Allah, takut selain Allah, itulah merupakan syirik besar. Beribadah menyembah selain Allah, itu merupakan syirik. Doa selain Allah, syirik besar. Yang mana seseorang yang melakukan yang syirik besar akan kekal di dalam neraka. Khuruju minal millah, keluar dari agama. Kemudian syirik kecil, yang mana syirik kecil ini adalah orang yang memalingkan, menyekutukan suatu selain Allah dan tidak kekal di dalam neraka. Akan tapi ini merupakan dapat mengurangi suatu ketauhidan seseorang yang telah ada. Bahkan ini suatu wasilah untuk menjelang syirik besar. Makanya syirik besar seperti yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, syirik kecil adalah ar-riya, yaitu melakukan suatu ibadah bukan karena Allah, ingin dilihat oleh makhluk Allah, ingin didengar oleh makhluk Allah, itulah syirik kecil. Jadi syirik besar dan adalah syirik kecil. Syirik besar adalah orang yang menyekutukan Allah SWT, maka ia telah keluar dari agama Islam dan kekal di neraka. Sedangkan syirik kecil adalah syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak keluar dari agama Islam dan tidak kekal pula di dalam neraka. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa syirik merupakan salah satu dosa yang terbesar yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum seseorang itu taubat. Makanya kita harus berhati-hati terhadap syirik. Menyembah sesuatu selain Allah, meminta, berdoa sesuatu selain pada Allah Subhanahu wa taala. Sumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Itu yang pertama, perkara yang dapat membinasakan manusia, membinasakan seseorang baik itu dunia dan akhirat. Yang kedua adalah as-sihru, yaitu perbuatan sihir. Perbuatan sihir ini identik dengan jin, kerjasama dengan jin. Sama saja dengan orang meminta pertolongan dengan jin. Sihir. Ini merupakan salah perkara yang dapat membinasakan manusia di dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh jiwa manusia tanpa sebab. Jadi membunuh seseorang muslim merupakan dosa yang sangat besar. Diriwayatkan hadis Rasulullah, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Orang yang membunuh seorang muslim bisa dapat kufur. Kemudian yang keempat adalah aklur riba. Aklur riba, memakan harta hasil riba. Ini yang keempat, yaitu hal yang dapat membinasakan seseorang di dunia dan akhirat. Yang kelima adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim tanpa haknya. Yang kelima adalah at-tawalla yaumidh, yaitu kabur dalam medan perang, kabur dalam jihad fisabilillah. Ini merupakan hal juga yang keenam yang dapat membinasakan seseorang dalam dunia dan akhirat, yang seperti ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh adalah qadhful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, yaitu menuduh, menfitnah seseorang wanita yang suci, yang terlepas dari dosa. Itu merupakan hal juga yang dapat membinasakan seseorang dalam kebinasaan, yang seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hendaknya kita berhati-hati dengan 7 perkara tersebut, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sihir, kemudian membunuh tidak dengan haknya, kemudian makan harta riba, kemudian makan harta anak yatim, kemudian kabur dalam medan jihad, medan perang, kemudian yang terakhir adalah menfitnah atau menuduh seorang wanita yang suci, yang terlepas dari kesalahan. Itu hal-hal 7 perkara yang dapat membinasakan manusia
di dunia dan akhirat. Semoga kita terhindar dari 7 perkara tersebut dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang benar ila siratal mustaqim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.